Nah sekarang kita jelaskan urutan ibadah terbaik di bulan Zulhijjah. Yang pertama haji. Yang pertama adalah ibadah haji. Karena haji dikerjakan di tanggal 8 sampai tanggal 13. 6 hari. Ya. Ini adalah ibadah yang paling mulia nomor 1 yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Kemudian ibadah yang kedua, yang terbaik sesudah ini adalah memperbanyak zikrullah, yaitu bagaimana kita berzikir mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Ya. Kita baca Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita perbanyak itu ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 13 ya, sampai tanggal hari tasyrik, terakhir hari tasyrik. Kalau tanggal 1 sampai tanggal 9 itu kita kerjakan setiap saat gitu ya. Tapi mulai Idul Adha ya, mulai dari malam Idul Adha, malam lebarannya sampai hari tasyrik kita baca selepas sholat wajib ya. Kita memperbanyak zikir seperti ini. Jadi kita memperbanyak zikir. Kata Nabi SAW, tidak ada orang yang bertakbir, tidak ada orang yang bertahlil, ya, bertalbiyah pada saat itu kecuali diberikan berita gembira. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah dengan surga? Kata Nabi SAW, iya dengan surga. Iya dengan surga, jadi jaminan surga. Yang ketiga adalah kita sholat Idul Adha. Bagi orang yang tidak haji. Ya. Karena yang haji tidak ada sholat id bagi mereka. Ya. Kecuali bertepatan dia pas dapat waktu sholat id, tidak ada masalah. Karena di malam Muzdalifah itu ada fatwa ulama membolehkan kalau ada wanita, ada orang tua, itu mereka keluar dari Muzdalifah di tengah malam. Jam 2, jam 3 malam mereka sudah pergi tawaf ya, ke Masjid Haram untuk tawaf ifadah, biasanya dapat sholat id. Ya. Tapi umumnya jemaah haji tidak ada sholat id. Dan bagi yang tidak sedang haji, kita dianjurkan untuk sholat id. Dan ini Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu ya, walaupun berhalangan, lagi haid, tetap dianjurkan keluar menghadiri sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Walaupun tidak ikut sholat. Meramaikan saja. Datang meramaikan untuk memperlihatkan syiar muslimin dan juga mendengarkan khutbah. Makanya dalam riwayat dikatakan di masa Nabi SAW, semua muslimin dan muslimat keluar. Termasuk wanita-wanita yang gak pernah keluar rumah pun mereka keluar di saat itu. Ya, menunjukkan syiar Islam. Maka ini ada sholat id. Ini amalan yang ketiga. Amalan yang keempat adalah berkurban. Ya, berkurban. Dan berkurban ini tentunya ya, khilaf di antara ulama mana hewan yang paling afdal. Tapi kalau kami berpegang pada pendapat domba. Ya, karena alasan Nabi Ismail nggak jadi disembelih oleh Nabi Ibrahim, diganti oleh Allah dengan domba. Dan dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah berkorban dengan 2 ekor domba, jantan bertanduk. Bahkan disebutkan ciri-cirinya, berbulu putih, tapi di bagian mata, 2 mata dan keempat kaki berbulu hitam. Ya. Tentu boleh yang lain seperti sapi, seperti unta, intinya 3 jenis hewan ternak ini boleh. Ini ibadah yang dikerjakan. Kemudian yang ke-5-nya, ini yang masuk jadi bahasan kita, berpuasa selama 9 hari itu. Ya, berpuasa selama 9 hari. Nah, kalau tidak mampu 9 hari, 1-9, boleh puasa berapa hari saja. Tidak bisa juga, maka minimal tidak kehilangan tanggal 9. Yang kata Nabi SAW, puasa hari Arafah mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Ya, itu minimalnya. Ya. Selebihnya yang ke-6 semua jenis amal soleh seperti jenguk orang sakit, bersedekah, baca Quran, ya, semua itu masuk dalam amal-amal soleh yang baik untuk dikerjakan karena memang dia lebih baik daripada jihad, lebih baik daripada jihad. Ya. Ini berhubungan dengan masalah bahasan bab nomor 226 gitu ya.